Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi dengan saya di channel Belajar Matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara menyederhanakan pecahan. Oke, kita langsung saja pada soal yang pertama. 5/10. Nah, soal-soal yang ada pada video kali ini saya ambil sebagian besarnya dari video yang ada pada sebelumnya. Itu merupakan video tentang pecahan juga, namun pecahannya belum saya buat menjadi pecahan yang lebih sederhana. Untuk 5/10 jawabannya sudah saya buatkan menjadi setengah ya, namun saya belum menceritakan atau belum menjelaskan bagaimana cara memperoleh nilai setengah tersebut. Oke, sekarang kita lanjut saja belajarnya. 5/10 caranya adalah dengan membagi 5 dan 10 ini dengan suatu bilangan tersebut adalah merupakan faktor persekutuan terbesar dari 5 dan 10. Jadi kita harus mencari faktor dari 5 dulu, kemudian kita cari faktor dari 10. Faktor dari 5, oh ya, masih ingat apa itu faktor? Faktor adalah bilangan yang habis membagi sebuah bilangan lain tanpa sisa. Nah, apakah bilangan yang habis dibagi oleh 5? Yaitu 1 dan 5. Kemudian faktor dari 10. Faktor dari 10 adalah 1, 2, kemudian apalagi? 5 dan 10 itu sendiri. Dari faktor 5 dan 10 ini kita cari faktor persekutuannya, yaitu adalah faktor persekutuan terbesar ya. Kalau faktor persekutuannya ada 2, yaitu 1 dan 5, yang terbesarnya adalah 5. Jadi ini FPB-nya, FPB. Untuk mencari atau untuk menyederhanakan 5/10, kita bisa membagi masing-masing pembilang dan penyebutnya ini dengan bilangan FPB-nya, yaitu 5 dibagi dengan 5, kemudian 10 dibagi dengan 5. Nah, 5 dibagi 5 sama dengan 1, 10 dibagi 5 sama dengan 2. Nah, ini yang saya maksudkan ya. Di video sebelumnya saya sudah membuat jawabannya sama dengan setengah. Prosesnya seperti ini. Ya, untuk yang kedua juga seperti itu, 6/18. Kita cari faktor dari 6. Faktor dari 6 sama dengan 1, kemudian 3, 2, kemudian 3 dan 6. Seterusnya faktor dari 18. 1, 2, 3, 4 nggak masuk ya. Kemudian 6, apalagi 9 ya. Oke. Kemudian setelah kita mendapatkan faktor-faktor dari dua bilangan ini, kita lihat faktor persekutuannya yang terbesar. Yang terbesarnya adalah yang sama, yaitu 6. 1, 2, 3 ini juga merupakan faktor persekutuan, tapi dia bukan merupakan yang terbesar. Jadi yang terbesar adalah 6. Faktor persekutuan terbesarnya FPB-nya adalah 6. Jadi 6 dibagi 6, 18 dibagi 6, 6 bagi 6 sama dengan 1, 18 bagi 6 sama dengan 3. Nah, bagaimana jika kita menggunakan faktor yang lain? Bisa tidak? Misalnya faktor yang kita gunakan adalah 2 atau 3. Kita coba ya, bisa apa tidak. Faktor yang kita gunakan 2 di sini. 6/18 sama dengan 6 bagi 2, 18 dibagi 2. 6 bagi 2 sama dengan 3, 18 bagi 2 sama dengan 9. Nah, apakah ini sudah menjadi bentuk yang sederhana? Belum ya, karena 3 bagi 9 masih bisa disederhanakan lagi. Faktor dari 3 dan 9, faktor persekutuan terbesarnya adalah 3. Kita coba sama-sama bagi 3, 1/3 jadinya. Nah, sebenarnya untuk mencari atau menyederhanakan suatu pecahan, kita bisa saja mencari faktor yang sama di antara keduanya ya, faktor persekutuannya, baik yang besar ataupun yang kecil. Namun jika kita memilih faktor persekutuan yang kecil seperti ini, kita pilih angka 2, maka kita
akan mendapatkan hasil yang belum sederhana. Jadi 3/9 ini masih bisa disederhanakan lagi. Jadi belum merupakan bentuk yang paling sederhana dari pecahan tersebut. Oleh karena itu, makanya kita gunakan faktor persekutuan terbesar jika kita tidak mau kerja 2 kali. Karena jika kita menggunakan FPB, hasilnya langsung ini dapat dari sini. Hasilnya 1/3. Ini merupakan bentuk pecahan yang paling sederhana dari 6/18. Tidak bisa disederhanakan lagi. Bisa ya? Oke, kalau sudah bisa dipahami, kita langsung ke soal nomor 3, 60/70. Nah, jika sudah terbiasa mencari faktornya, tentunya kita sudah biasa mengerjakan ini dengan langsung. Misalnya 60 dengan 72, berapa ya yang habis dibagi dengan 60, berapa ya yang habis dibagi dengan 72. Nah, berapa faktor persekutuan terbesar dari 60 dan 72? Oke, boleh dicoba-coba di rumah. Nah, kalau saya sudah mencobakannya, jadi faktor persekutuan antara 60 dan 72 yang terbesarnya itu adalah 12. Untuk teman-teman silahkan dicoba, dicoret-coret di rumah ya untuk mencari FPB dari 60 dan 72. Saya langsung saja, 60 dibagi 12, kemudian 72 dibagi 12 sama dengan 60 bagi 12 sama dengan 5, 72 dibagi 12 sama dengan 6. Jika teman-teman misalnya merasa kesulitan dengan angka yang besar 60 dan 72, ya silahkan aja menggunakan faktor persekutuan yang lain, bukan yang terbesarnya. Misalnya ini sama-sama bisa dibagi 2 kan. Nah, sama-sama bisa bagi 2 jadinya 60 bagi 2 30. 72 bagi 2 hasilnya berapa? 36. Misalnya seperti ini. Nah, ini kan harus dibagi lagi, dibagi 2 lagi. Misalnya kalau misalnya teman-teman belum bisa ini menemukan faktor persekutuan terbesarnya, bagi lagi dengan 2. Ayo kita coba bagi 2. 30 bagi 2 sama dengan 15. 36 bagi 2 sama dengan 18. Masih bisa disederhanakan? Masih. Sama-sama dibagi dengan 3. Sama-sama bagi dengan 3, 15 bagi 3 sama dengan 5, 18 bagi 3 sama dengan 6. Nah, hasilnya sama, cuman prosesnya panjang, harus berkali-kali. Nah, jadi kalau mau langsung ke bentuk yang sederhana, yang kita gunakan adalah faktor persekutuan yang terbesarnya. Kita lanjut ke soal berikutnya. 45 dibagi dengan 100. Nah, berapa bilangan yang habis dibagi oleh 45, berapa bilangan yang habis dibagi 100 yang bersekutu atau yang sama. 45 bagi berapa? Saya udah terbayang nih. 45 dibagi dengan 5, karena biasanya kalau ada 5 di belakangnya itu, nah itu udah pasti tuh habis dibagi 5, habis membagi 5. Oke, 100 dibagi 5, nah sama dengan 5 bagi 5, 9, 100 bagi 5, 20. Nah, ini sudah merupakan bentuk yang paling sederhana ya. Bagaimana dengan soal yang terakhir ini, 875 dibagi dengan 1000. Nah, ini angkanya cukup besar. Boleh misalnya dicoba-coba mau angka berapa saja. Nanti kalau masih bisa disederhanakan lagi. Saya mau coba dengan angka 25 karena saya lihat di sini ada 75 ya, 875. Itu udah pasti bisa dibagi dengan 25. 875 dibagi 25. Kemudian 1000 dibagi 25. 875 bagi 25. Kita lakukan secara manual. 375 125 dibagi 25, 5 ya. 0. Jadi hasilnya adalah 35. Kemudian 1000 dibagi 25. Kalau 100 bagi 25 aja sama dengan 4, maka kalau 1000 bagi 25 sama dengan 40. Ini masih bisa disederhanakan? Masih. Kalau disederhanakan lagi sama-sama dibagi dengan berapa? 5 lagi ya. 35 bagi 5. 40 bagi 5. 35 bagi 5 sama dengan 7, 40 bagi 5 sama dengan 8. Jadi hasilnya adalah 7/8. Nah, bagaimana dengan FPB-nya? Apa sih FPB dari bilangan ini? Bisa nggak langsung kita peroleh 7/8? Bisa.
FPB dari 875. Boleh teman-teman coba coret-coret di rumah ya. Atau kalau misalnya kesulitan dengan cara yang saya ajarkan tadi, menteli satu-satu, silahkan gunakan cara yang pernah diajarkan oleh guru-guru kita di sekolah dasar dulu. Itu juga cukup sederhana ya caranya. Oke, kita coba dengan cara membaginya dengan FPB-nya. Saya sudah temukan FPB-nya dengan nyarinya tadi 125 FPB-nya. 1000 dibagi 125. Jadi hasilnya 7/8. Sama hasilnya ya. Jika teman-teman sudah lupa bagaimana cara mencari FPB dengan cara sekolah dasar yang pernah diajarkan oleh guru kita dulu, silahkan komen di kolom komentar. Mungkin saya akan membahas bagaimana cara gampang untuk mencari FPB seperti yang kita pelajari di sekolah dasar. Baiklah, demikianlah soal pada hari ini yang dapat saya bahas. Jika ada yang belum dipahami, seperti biasa, pertanyaannya boleh diketikkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.